Si Yoki dikatain PSK, si Yoki dikatain PSK. Yang dikatakan Yoki itu nggak benar, ya laporin aja. Kan pencemaran nama baik. Iya, kenapa sampai sekarang laporin? 3 tahun loh. 3 tahun, iya. Berarti kalau ada seseorang yang dia berbahagia melihat orang lain jadi tambah gila, atau tambah kumat, tambah sakit hati, or whatever yang sejenisnya, orang itu tanda-tandanya apa? Halo Bacoters, balik lagi di Bacotin. Kali ini kita akan mereaksi video balasan dari Fitri Salhuteru tentang apa yang dikatakan Yoka sama dia di live-nya kan. Si Yoka ini kan bilang pada saat itu kalau misalkan dia memanfaatkan Nikita Mirzani itu sampai Nikita kerugian 4 miliar, ya kan. Si Yoka juga Itu di penjara. ya dimanapun itu ya, pokoknya pada intinya seperti itu. Terus dia juga bilang dia pakai barang-barang branded itu adalah barang-barang titipan istri seorang polisi yang takut akan tercium oleh KPK, ya barang-barang dia gitu ya, dipinjemin gitu kan karena ketakutan menurut si Yoka. Dan juga si Yoka bilang kalau si Fitri inilah yang menjual orang Ramlan gitu kan. Ini kan juga bahaya nih sebenarnya karena disebut nama tuh si Yoka ya kan. Dan juga si Yoka bilang kalau misalkan si Fitri ini nih yang justru menjadi sumber penyebab si orang Ramlan cerai sama lakinya. Dan jangan lupa Yoke ngomong kalau si Fitri juga yang bikin si Loli durhaka ke emaknya. Oh iya, itu juga tuh. So kita lihat apa tanggapan dari Yang Mulia Fitri Salhuteru. Punya tanggapan saya. PMC gosip. Parah si Yoki dikatain PSK. Itulah tadi tanggapan dari Fitri Salhuteru. Oke, kita mau lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ya dari apa yang pernah si Yoka omongin. Ini dia tanggapannya. Jadi nggak bisa kirim DM atau apapun tentang sampah. Saya tidak peduli sudah tidak sudah 3 tahun yang menggila. Lah kalian sendiri yang ngomong. Enggak. Lucu juga ya, maksudnya kalau udah 3 tahun dia menggila, dia nyebutin tadi menjatuhkan dia kan, kenapa nggak dilaporin aja? Ya itu kita bingung. Iya nggak sih? Harus kan juga. Dan ya laporin aja. Kalau selama 3 tahun kan Yoka juga pernah bilang dia juga korban. Iya si Fitri. Iya. Iya kan. Lucunya di situ kalau misalkan yang dikatakan Yoka itu nggak benar, ya laporin aja. Kan pencemaran nama baik. Iya. Kenapa sampai sekarang laporin? 3 tahun loh. 3 tahun. Iya. Berarti apa itu? Bacoters? Apa? Lanjut deh. Lanjut deh. Emang jangan dibahas, kali-kali lah harus dibahas biar gilanya tambah. Senang saya itu senang kalau orang kegilaan sendiri dengan khayalan halusinasi dan anaknya sendiri bertambah gila itu balasan. Bacoters, Fitri kan bilang dia senang kalau ada orang jadi tambah gila, dia bilang kan. Itu tanda-tanda apa ya? Saya ini kan orang kesehatan spesialnya kesehatan mental ya. Saya nggak mau keluar dari mulut saya. Kalau ada seseorang yang dia berbahagia melihat orang lain jadi tambah gila, or tambah kumat, tambah sakit hati, or whatever yang sejenisnya, orang itu tanda-tandanya apa? Kalian mungkin bisa googling aja lah ya, jangan keluar dari mulut saya. Menurut Pak Rizal, orang yang seperti itu tanda-tandanya orang apa? Nggak tahu sih. Kalau dia ngomong saya senang kalau orang tambah. Cuman kan maksudnya dia gilanya ini bukan karena apa? Dia gilanya ini ya karena dia nyebutin nama dengan begitu gamblangnya, terang benderang. Terus nama dia, nama baik dia yang di ini. Iya nggak sih? Iya, itu benar, itu benar. Tapi kan kita sekarang lagi ngebahas tentang dia nih, si Fitri. Dia bahagia, dia senang. Kalau orang lain jadi tambah sakit, ya, jadi tambah gila. Kalau ada bahasa begini, mungkin maksudnya gini, biar aja lah, saya nggak memberikan ruang, biar aja dia gila sendiri gitu. Mungkin maksudnya begitu.
Nggak, dia sebut, Tapi kalau dia dia senang. ngomong kalau dia ngomong saya malah senang kalau Nah, misalkan itu harus kita pertanyakan ya, kalau menurut saya. Oke, lanjut. Tadi skincare emang karena dari anak-anaknya tadi teman aku pesen yang dibawa ke Singapura tadi pagi aku subuhin kebanyakan hormon. Kebanyakan hormon. Jadi nggak ngerasa jadi sama dunia. Karena kalian jangan ikutin ya. Yang media itu harus dimasukin dengan bijak. Sosial media harus pakai dengan bijak. Apa namanya? Setuju. Mau pinter, mau wawasan bagus, wawasan yang bagus. Kalau kalian mau sampah-sampah itu membakar energi kalian sendiri. Setuju. Setuju. Kita harus menggunakan sosial media kita sebijak mungkin ya. Sebijak mungkin kita tidak perlu seperti kayak memamerkan apapun itu, apalagi itu bukan yang punya kita gitu ya kan, agak sedikit gimana gitu ya, kayak butuh pengakuan sekali gitu kan. Walaupun misalkan benar itu punyanya dia, terus dia menunjukkan itu sebagai sebuah, mungkin ada yang bilang ini kan gue mengapresiasi diri gue sendiri, gue bisa beli ini gitu kan. Tapi alangkah bijaknya tidak perlu di-post di sosial media. Dan kita tahu yang mulia ini kan juga memposting ya. tapi menurut aku kalau orang bisnis, kalau orang bidangnya bisnis ya, itu memang mereka butuh untuk Branding image. iya, menurut saya ya, biar orang percaya, biar orang kalau misalkan di perusahaan apa misalkan bisa invest ke perusahaan itu dan lain sebagainya. Oh, it's like one of the trick gitu ya. Iya. Salah satu trik gitu. Iya, kalau di dunia bisnis emang gitu. Gitu ya. Tapi dari yang kayak gitu-gitu kan banyak ya yang kita tahu ya. Si apa tuh yang banyak berkasus ternyata menipu ya, siapa tuh namanya tuh? Salmanan, Doni siapa? Oh, iya. yang si itu. Ya kan, banyak kan yang kayak gitu-gitu. Jadi so sekali lagi untuk yang ini kayaknya cukup ya Bacoters ya. Gimana pendapat Bacoter? Apakah Bacoter setuju untuk kita lebih bijak dalam menggunakan sosial media kita? Karena this is the moral story of the reaction video kali ini. Untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media kita, tidak perlu lah terlalu yang bagaimana biasa-biasa aja, it's okay gitu, karena nanti dampaknya ke kita sendiri gitu. Kalau closing remark dari Pak Rizal? Ya kalau saya itu kembali lagi hak pribadi ya. Yep. Jadi kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau misalkan memang dibutuhkan ya nggak apa-apa gitu. Tetapi jangan pernah istilahnya kita apa ya, menampilkan itu hanya butuh validasi dari orang, hanya butuh. Nah, kalau untuk bisnis kan validasi dari orang. Iya, tapi kan salah satu kebutuhan memang untuk bisnis. Ya berarti validasi dari orang kan? Maksudnya gini loh. Berarti kontra dong tadi yang kamu bukan ngomong. Maksudnya ada orang yang dengan niatan yang sebenarnya dia nggak punya, dengan yang kamu ngomong tadi itu yang ternyata menipu, bukan punya dia, bukan barang dia, itu kan menipu, ya kan? Nah kalau itu salah. Tapi memang kalau dia punya. Nggak, tapi kalau untuk kebutuhan bisnis ya nggak bisa kalau bukan milik dia, ngerti kan? Oh, Anda tidak membenarkan itu? Iya, nggak bisa, berarti Anda tidak membenarkan itu? Nggak bisa. Okay. Apapun itu namanya, mau bisnis dan lain sebagainya, kalau bukan punya lo ya jangan ditampilin gitu. Berarti seperti kayak iyalah apa adanya aja. Maksudnya kalau misalkan pun kamu punya usaha merintis misalkan ya, kasih lihat dari ini tampilin bahwa saya dulu nggak punya loh gitu, sampai sekarang ada usaha ini dan lain sebagainya. Orang akan lebih percaya gitu, dibanding orang yang tadinya bukan siapa-siapa tiba-tiba war iya kan. Jadi kayak ya kembali lagi, kalau misalkan pengen memamerkan itu dan memang itu punya lo ya silahkan ya, itu ya kembali lagi hak masing-masing juga ya. Tapi kalau bukan punya lo dengan niat ya pengen pembohongan publik ya jatuhnya ria ya. Itu tadi membutuhkan validasi dari orang, bahwasanya dia pengen dikatakan inilah itulah, bahwasanya dia Sultan ABCD gitu kan, Haji Haja ABCD lah ya. Iya. Ratu berlian lah, ratu apa lah ya. Intinya ya agak miris sih melihat. Ya, tapi ini kan nggak di Indonesia aja ya, di luar pun banyak yang seperti ini. Jadi sekarang kami lebih norak sih maksudnya di sini gitu menurut. Iya, karena kita tinggal di sini, of course. Karena kita tinggal di Indonesia, kita ngeliatnya orang Indonesia. Tapi kalau misalnya di luar sama juga, mereka sama-sama aja orang-orang
kaya-kaya di dunia kan nggak memperlihatkan kekayaan ya. Ya kan? Maksudnya yang biasa-biasa aja nggak terlalu heboh-heboh juga kan. Kecuali ada beberapa yang memang itu untuk kebutuhan bisnis seperti Donald Trump ya, untuk kebutuhan bisnis seperti yang tadi Iya. saya bilang gitu kan. So Bacoters yang kita mau tanya sama Bacoters kali ini adalah bagaimana kita sebagai seorang individu ya untuk menyikapi jika ada yang seperti itu. Bagaimana? Terus pendapat kalian di kolom komentar. Tapi nanti dulu kalau belum subscribe ya jangan tulis kolom komentar. Subscribe dulu baru kolom komentar. Jadi pada intinya tanggapannya dia ini bahasanya itu fitnah. Bahasanya fitnah. Yang dia omongin Yoko itu bahasanya itu fitnah dan sudah 3 tahun menyebarkan fitnah, tapi reaksi dia dia hanya mengatakan bahwasanya ya saya tidak pengen menanggapi, saya suka bahwasanya dia kalau saya tidak menanggapi dia makin gila dan lain sebagainya. Ya kembali kan itu nama baik dia kan. Iya kan. Saya rasa kalau misalkan ya dia orang bisnis pasti nama baik itu dibutuhkan ya kan? Iya. Jadi ya kalau udah 3 tahun lagi. Iya, kalau menurut saya Kak Fitri laporin aja. Kalau memang merasa benar. Gitu. Karena kemarin yang kita lihat si Yoko tuh effort loh. Iya, effort banget dikasih lihat tuh ini dari ini bisnis wah effort banget. Wah, Bacong itu effortnya tuh. Oke, Bacoters, kita sudahi dulu sampai untuk saat ini. Terima kasih for watching this tayangan. Berpadu padan ya bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya ya. Terima kasih udah nonton tayangan kali ini, episode kali ini. Semoga ada manfaatnya. Saya Riki Pramuto. Saya Rizal. Bye.